Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39, rasa cemburunya begitu mudah terpancing. Tentu saja, bayi dalam perutku adalah bukti jika dia sangat mencintaiku dan tidak mau aku pergi darinya. Jawaban Andrea seketika membuat Celine terbungkam. Akhir pekan tiba. Andrea ingin menghabiskan waktunya seharian bersama sang putri. Ia ingin menebus semua waktu yang terbuang saat wanita itu harus bekerja dan meninggalkan bayi mumil itu di rumah. Sementara sang suami sedang pergi ke hotel. Ada tamu penting yang harus ia jamu sebagai pemilik hotel itu. Mama Daisy sedang mengurus persiapan resepsi pernikahan mereka. Wanita parubaya itu melarang Andrea untuk ikut serta. Sudah ada Jenny yang membantu. Sang mama mertua tidak mau menantunya yang sedang hamil muda itu kelelahan. Sayang, apa kamu merindukan ibumu? Tanya Andrea pada bayi yang tengah tengkurap di atas karpet bulu. Mama sangat merindukan ibumu, nak. Andrea mengusap lembut kepala sang putri. Ibu yang ia maksud sudah tentu adalah mendiang Audrey. Wanita muda itu tiba-tiba merindukan kehadiran sang nona yang kini menjadi adik iparnya. Andrea ingat, setelah menikah ia dan Arthur bahkan belum pernah mengunjungi makam mendiang Audrey. Hari libur besok, wanita itu akan mengajak sang suami pergi. Semoga saja Arthur bisa. Sayang, apa kamu bosan? Bagaimana jika kita berjalan-jalan di depan rumah? Andrea kemudian meminta Susrini mengeluarkan kereta bayi dan menyiapkan botol susu. Mau pergi kemana, Mbak Rea? Tanya Susrini. Kita mau jalan-jalan di depan sebentar sebelum mandi, Sus. Andrea pun membawa Audrey keluar rumah. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Komplek perumahan keluarga Dinata juga sangat asri dan rindang. Jadi tidak merasa kepanasan jika berjalan-jalan. Apalagi, tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang, karena itu bukan jalanan umum. Di tempat lain, tepatnya di restoran Hotel Dinata, Brian baru saja mendapat informasi jika Andrea telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hendak bertanya alasannya, namun pria itu takut dicurigai. Maka, setelah menghabiskan makanannya, Brian pun memutuskan untuk pergi ke perumahan tempat tinggal keluarga Dinata. Ia ingin mencari tahu tentang sepupunya itu, ingin memberikan kabar baik pada sang oma. Mungkin dengan memantau dari jarak dekat, Brian bisa mendapatkan informasi tambahan. Ponsel Brian berdering saat mobil pria itu memasuki gerbang perumahan. Ia pun menepikan mobilnya sejenak. Iya, Ma. Ucapnya saat ponsel telah menempel di telinga. Kamu di mana, Bri? Kenapa seharian ini tidak ada di rumah? Claudia menunggu sejak tadi. Ucap sang mama dari seberang panggilan. Brian menarik dan membuang nafas kasar. Ia sudah mengira wanita itu pasti akan datang ke rumahnya. Aku sedang ada urusan, Ma. Urusan apa? Mencari tahu tentang anak Agatha itu lagi. Brian, kenapa kamu repot? Apa kamu tidak takut posisimu terancam jika anak Agatha ditemukan? Petik 2. Brian kembali menghela nafas kasar. Aku tidak pernah takut posisiku terancam, Ma. Lagi pula, dia itu seorang wanita dan sudah menikah. Suaminya bahkan setara dengan kita. Apa yang harus aku takutkan?
Bukannya, di keluarga kita hanya anak laki-laki yang mendapat lebih banyak? Petik 2. Brian. Sudah dulu, Ma. Aku akan pulang setelah urusanku selesai. Brian memutuskan panggilan sepihak, kala ia melihat Andrea sedang berjalan-jalan sembari mendorong kereta bayi. Pria itu pun menepikan mobilnya pada tempat aman, kemudian turun untuk menghampiri Andrea. "Hei, Andrea." Ucapnya saat berada tepat di belakang wanita muda itu. Sontak Andrea menoleh, namun kedua alisnya bertaut. "Maaf, Bapak." Brian mengulurkan tangan. Mereka belum pernah berkenalan secara langsung. "Aku Brian, kita belum pernah berkenalan bukan?" Ucapnya dengan senyum menawan. "Andrea." Wanita muda itu membalas jabatan tangan pria itu. "Kamu mengingatku?" Kepala Andrea mengangguk. "Bapak yang melakukan jamuan makan siang, dan yang mengambilkan susu untukku saat di minimarket." "Wah, ternyata ingatanmu bagus juga." "Gurau Brian, kamu sedang apa? Apa kamu tinggal di sekitar sini?" Tanya Brian basa-basi, karena ia sudah tahu di mana alamat rumah keluarga Dinata. Andrea tak langsung menjawab, bagaimanapun, mereka baru saja berkenalan. "Ya, aku tinggal di dekat sini." Brian menganggukkan kepalanya. "Maaf, apa Bapak juga tinggal di dekat sini?" Tanya Andrea. Ia memang tidak begitu tahu tentang tetangganya. Rumah di kompleks itu begitu mewah, sangat sulit berinteraksi dengan sesama. "Tidak, tetapi aku sedang mencari hunian. Siapa tahu di sini ada yang cocok." Andrea mengangguk paham. Pria itu orang kaya, sudah pasti mampu membeli tempat tinggal di wilayah itu. Pandangan Brian tanpa sengaja melihat ke arah kereta bayi. Jantung pria itu tiba-tiba berdetak kencang. Mata bayi mungil yang tengah memainkan tangan dan kakinya itu sangat mirip dengan miliknya. Beruntung Brian kini tengah menggunakan kacamata hitam, jadi Andrea mungkin tak menyadarinya. "Apa bayi ini yang dilahirkan Audrey? Apa kamu memang putriku, Nak?" Pria itu tiba-tiba menekuk kaki di depan kereta bayi, yang membuat Andrea tersentak dan mundur selangkah. "Hei, baby girl, apa gadis kecil ini putrimu?" Tanya Brian mendongak menatap Andrea, agar tak mengundang kecurigaan wanita muda itu. Padahal, ia ingin sekali menggendong bayi itu. Debaran di dadanya kian membuncah. "Iya, Pak, dia putriku." "Siapa namamu, baby girl?" Brian seolah bicara pada bayi itu. "Namaku Audrey, Om." Andrea seolah menirukan suara anak kecil. "Dek." Pria itu tersentak kala mendengar nama wanita yang ia sukai disebut. "Audrey, jadi mereka menamai bayi ini dengan namamu?" Brian kemudian kembali bangkit setelah menetralkan degup jantungnya. "Aku sangat senang sekali melihat anak kecil." Ucapnya kemudian, "Putrimu sangat cantik, mirip sekali dengan mamanya." Ucap Brian lagi, tentu mama yang ia maksud adalah Audrey, karena Brian melihat kemiripan dari wajah mereka berdua. "Sudah 1 tahun berlalu, aku bahkan tidak bisa melupakan wajahmu. Dan kini, aku semakin tidak bisa melupakanmu karena bayi ini begitu mirip denganmu. Maafkan aku, Audrey, sayang."
Suara bariton menginterupsi, membuat Andrea dan Brian menoleh. Sayang. Andrea juga mengucapkan hal yang sama. Arthur pun mendekat dan merangkul pinggang sang istri. Ia yang tengah menunggu pintu gerbang rumah terbuka, tanpa sengaja melihat sang istri di luar rumah. Arthur pun lantas meminta penjaga rumah memasukkan mobilnya, dan ia menghampiri sang istri. "Kenapa kalian di luar?" tanyanya kemudian. "Kami sedang berjalan-jalan, bosan di rumah," jawab Andrea cemberut. Arthur pun mengusap kepala sang istri. Brian mengamati interaksi keduanya. Dia yang bernama Arthur Dinata. Arthur tiba-tiba menoleh ke arah Brian. Dahi suami Andrea itu pun berkerut halus. "Siapa?" tanyanya kepada sang istri dan menunjuk Brian dengan ekor matanya. "Oh, dia Pak Brian. Beberapa waktu lalu pernah melakukan jamuan makan siang di restoran hotel. Kebetulan sedang mencari rumah di sekitar Dini." Petik 2. Jelas Andrea kepada sang suami. "Pak Brian, kenalkan, dia Arthur, suamiku," ucap Andrea ke arah Brian. Pria itu lantas mengulurkan tangan, Arthur pun menyambutnya. "Apa sudah menemukan rumahnya?" tanya Arthur kemudian. "Belum, aku baru tiba," dan tanpa sengaja melihat Andrea. Arthur mengangguk paham. Mereka pun mengobrol sebentar, sampai kemudian Andrea pamit karena langit mulai mendung. "Kenapa bisa kenal dengannya?" tanya Arthur sembari mendorong kereta bayi menuju rumah. "Kan sudah aku katakan tadi, dia mengadakan jamuan." "Iya, aku tahu, tapi kenapa kamu bisa mengenalnya?" Sejujurnya, Arthur tidak suka melihat sang istri mengobrol dengan pria lain. Rasa cemburunya begitu mudah terpancing. "Itu, nenek Pak Brian sempat menanyakan namaku saat membawa hidangan ke meja mereka," jelas Andrea jujur. "Dan dia mengingatmu, hebat sekali. Itu hanya kebetulan, sayang." Andrea mencium aroma tak sedap dari nada bicara sang suami. "Sepertinya bukan sekedar kebetulan, sayang. Dia Brian Kesuma, seorang pebisnis muda di bidang otomotif. Aku yakin, dia memiliki maksud lain. Tidak mungkin hanya acara jamuan makan, dia mengingatmu sampai sekarang." Keesokan harinya, Andrea mengajak sang suami dan juga sang putri berkunjung ke makam mendiang Audrey. Kawasan pemakaman yang elit, tertata dan terawat memungkinkan para orang tua untuk membawa serta bayi mereka untuk berziarah. Tak lupa Andrea mengajak Susrini, jika nanti Audrey rewel, ada orang yang akan menemaninya di mobil. "Sudah siap?" tanya Arthur kepada sang istri yang tengah memberikan susu pada Audrey. "Sudah, Pa." Susrini pun mengikuti pasangan suami istri itu. "Mama di mana?" Andrea celingukan mencari sang ibu mertua di lantai bawah. "Nyonya sudah pergi, katanya hari ini akan bertemu dengan tukang dekorasi." Jelas Bibi Rosi. "Mama sibuk sekali, padahal sekarang hari libur." Ucap Andrea tak enak hati. Biarkan saja, dia bahagia melakukan semuanya. Arthur mengusap lengan sang istri dengan lembut. "Kami pergi dulu, Bi." Ucap Andrea pada sang bibi. "Iya,
kalian hati-hati. Dengan diantar seorang sopir, mereka pergi ke tempat peristirahatan terakhir mendiang Audrey. Pak, nanti berhenti untuk membeli bunga, ya. Perintah Andrea. Sayang, di depan makam sudah ada yang menjual bunga. Ucap Arthur kemudian. Andrea pun mengangguk paham. Mereka duduk di kursi tengah bersama Audrey. Sementara Susrini di depan bersama sang sopir. Kurang lebih 20 menit, mobil Alphard berwarna putih itu pun tiba di depan kompleks pemakaman elit ibu kota. Sebelum masuk, Arthur membeli buket bunga untuk mendiang adiknya. Ayo. Pria itu mengulurkan tangan pada sang istri. Sementara Audrey sudah beralih pada Susrini. Arthur meminta Susrini untuk diduduk di atas bangku yang tersedia. Sementara, ia dan Andrea bersimpuh di samping batu nisan bertuliskan nama Audrey Berta Dinata itu. Hai, sayang, kamu apa kabar? Arthur meletakkan buket bunga di atas gundukan tanah. Lantas mengusap batu nisan sang adik. Apa kamu tidak merindukan aku? Kenapa tak sekalipun kamu datang ke mimpiku? Apa kamu marah padaku? Maafkan aku, sayang. Petik 2. Suara Arthur terdengar berat. Andrea pun mengusap lengan pria itu. Maaf karena kami baru datang. Maafkan kami karena menikah tanpa meminta restu darimu. Tetapi aku tahu, kamu pasti merestui kami. Petik 2. Arthur menyunggingkan senyuman di sela kepedihan yang ia rasakan. Kami datang untuk memberitahumu, jika aku dan Rhea akan mengadakan resepsi pernikahan. Sayang, kamu tahu, Rhea kini tengah hamil anakku, anak kita. Petik 2. Ia kemudian menyeka sudut matanya. Kami juga datang bersama putrimu. Pria itu merentangkan tangan ke arah Susrini. Wanita berusia 35 itu kemudian menyerahkan Audrey kecil pada sang papa. Lihatlah, dia princessmu. Kami memberinya nama Princess Audrey. Kamu pasti suka nama itu. Arthur menatap ke arah Andrea sekilas. Princess sayang, lihatlah. Ini adalah tempat istirahat ibumu. Arthur memangku Audrey menghadap ke depan. Bayi itu hanya memindai sekitarnya, sembari memainkan tangan dan kakinya. Sayang, kamu tidak perlu khawatir. Putrimu, maksudku putri kita baik-baik saja. Dia bahkan sangat penurut dan anteng. Dia persis seperti dirimu. Petik 2. Andrea mengambil alih Audrey, karena sang suami mulai terisak. Nona, apa Nona sudah bahagia di sana? Kami di sini juga bahagia. Terima kasih, karena Nona telah memberikan aku suami dan putri yang sangat baik. Aku menyayangi mereka, aku juga menyayangi Nona. Jangan khawatirkan apapun, putri kita akan tumbuh menjadi gadis yang penuh kasih sayang. Beristirahatlah dengan tenang. Petik 2. Arthur mendekap tubuh sang istri dan putrinya dari samping. Ia menumpahkan tangisnya di sana. Tak peduli jika ada Susrini, hati pria itu akan selalu rapuh jika mengingat sang adik. Hampir setengah jam di sana, mereka pun pamit untuk pulang. Karena hari juga sudah beranjak siang. Sayang, apa kamu tidak ingin membawa aku ke makam orang tahumu? Tanya Arthur pada sang istri saat mereka berjalan menuju mobil. Aku ingin, tetapi makam mereka tidak di sini, sayang. Makam mereka ada di luar kota, di kampung Bibi Rosi. Kita akan ke sana nanti. Petik 2.
Arthur mengangguk paham. Semoga mereka tidak marah padaku. Guraunya, mereka akan mencarimu dalam mimpi, karena tidak meminta restu menikahi putrinya. Balas Andrea terkekeh. Sudah, ayo kita pulang. Setelah mobil yang ditumpangi keluarga kecil Arthur menghilang, Brian mendekat ke arah makam yang tadi dikunjungi oleh Arthur dan Andrea. Entah kenapa, ia ingin melihat siapa yang dikunjungi oleh pasangan suami istri itu. Sehingga membawa Audrey kecil ikut serta. Brian tadi sengaja datang lagi ke perumahan itu. Kini tujuannya untuk melihat Audrey kecil. Tetapi, baru saja memarkirkan mobil di bawah pohon, ia melihat rombongan Arthur keluar dari rumahnya. Maka, Brian pun berinisiatif mengikuti. Dan disinilah ia berada sekarang. Kakinya seketika lemas bagaikan jeli. Ia terduduk begitu saja saat membaca deretan aksara yang terpahat di atas marmer hitam. Tak peduli jika celana mahalnya akan kotor. Ah, Audrey, Kak, kamu benar telah meninggal? Meski orang suruhannya mengatakan jika Audrey telah meninggal, namun Brian tak begitu saja percaya. Ia masih meyakini akan bertemu dengan wanita itu lagi. Audrey, bukan pertemuan seperti ini yang aku harapkan. Lelehan cairan bening pun menetes dari manik mata pria berusia 30 tahun itu tanpa diminta. Rasa bersalah kini semakin besar menggerogotinya. Maafkan aku, kamu pasti melewati banyak hal sulit setelah malam itu. Maafkan aku, Audrey. Tangan Brian terkepal di atas gundukan tanah, dengan kepala tertunduk. Maafkan aku, Audrey. Kalimat itu kembali terucap, dan terdengar sangat lirih. Brian kemudian mengusap batu nisan di depannya. Terbayang indah senyum Audrey yang membuat ia terpesona pada pandangan pertama. Apa yang telah aku lakukan? Kini Brian benar-benar menyesal. Penyesalan itu semakin dalam. Rasa bersalah itu kini sangat menghukumnya. Audrey, aku janji akan menjaga putri kita. Maafkan aku. Brian sadar, hingga ribuan kali pun ia mengucap kata maaf. Semuanya tidak akan bisa diperbaiki. Audrey tidak akan pernah kembali. Kenapa aku terlambat menemukanmu, Audrey? Hukum aku, Audrey. Hukum aku. Aku benar-benar pria jahat. Brian meninju gundukan tanah. Pandangan Brian menerawang jauh. Ia terpaku di tempatnya. Pria itu merasa menjadi orang paling kejam di permukaan bumi ini. Merenggut kesucian Audrey secara paksa, membuat wanita itu hamil tanpa suami dan kehilangan nyawanya. Apa masih pantas Brian mendapatkan maaf? Aku akan menebus semuanya, Audrey. Aku akan menjaga putri kita. Brian berucap mantap, namun seketika ia tersenyum kecut. Aku bahkan tidak pantas menjadi ayah untuknya. Audrey kecil tidak boleh tahu jika ia memiliki ayah yang bejat seperti aku. Bersambung.